Aep diduga pakai koneksi buser demi jebloskan Hadi Ces ke bui. Seorang saksi kasus Vina Cirebon bernama Aep diduga memiliki teman anggota buruh sergap, buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Fakta mengejutkan tersebut diungkapkan oleh warga sekitar TKP penangkapan para terpidana kasus Vina Cirebon, Ferry. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tempat Aep dan rekannya Dede bekerja. Pada saat itu, 2016 yang lalu ada salah satu anak buahnya Ibtu Rudiana, buser di unit narkoba, langganan dan teman dekatnya Aep juga. Karena langganan suka nyuci motor di situ, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube channel Cak Sugiono Channel yang tayang pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Jadi, si Aep ini kadang nyuciin motornya, tapi terus motornya dianterin ke rumahnya, kadang dianya juga main ke situ, jelasnya. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah Aep digerebek itu, dia ngaduh tuh ke abang-abangannya ini loh. Tapi hanya ngadu aja nggak diproses, tambahnya. Namun, saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Setelah mengetahui itu, anggota buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ternyata si Aep langsung nelpon abang-abangannya ini soal keberadaan mereka, para pelaku. Abis itu, buser, hubungi Rudiana, pungkasnya. Kepada Ibtu Rudiana, Aep mengaku saat hendak membeli rokok melihat para terpidana melempari Vina dan Eki dengan batu. Kenyataannya menurut Ferry, kesaksian Aep hanya karangan belaka. Ferry menyebut warung, tempat Aep membeli rokok itu tidak ada. Aep beli rokok di warung jam 9:30, saya mikir tuh, kan saya juga perokok aktif. Enggak ada warung pada saat itu, ujarnya. Kesaksian Aep yang dinilainya mengada-ngada membuat para terpidana kini dihukum berat. Air mata Ferry seketika meleleh di pipi ketika menceritakan hidup para terpidana yang ditangkap Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa anak-anak muda itu, yang tinggal tak jauh dari rumahnya, bukan pelaku pembunuhan dua sejoli tersebut. Iya, enggak bener mas. Itu terpidana orang-orang yang enggak punya mas. Saya tahu sendiri. Saya investigasi. Saya datangi satu persatu sampai saya anterin para saksi dan keluarganya ke Peradi untuk bertemu Bapak Otto Hasibuan, ujar Ferry. Seorang saksi kasus Vina Cirebon bernama Aep diduga memiliki teman anggota buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Fakta mengejutkan itu diungkapkan oleh warga sekitar TKP penangkapan para terpidana kasus Vina, Ferry. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tempat Aep dan rekannya Dede bekerja. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Kesambi, Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga. Dua warga di antaranya kini jadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap itu, bukan langsung ke Rudiana. Setelah mengetahui itu, anggota buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Kenyataannya menurut Ferry, kesaksian Aep hanya karangan belaka. Liga Akbar dipanggil Polda Jabar atas dugaan halangi penyidikan kasus Vina. Kuasa hukum Liga Akbar,
Yudia Alamsyah mengungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan dari penyidik Polda Jawa Barat untuk wawancara atau klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Ya, saya telah terima surat dari Liga Akbar terkait pemanggilan wawancara atau klarifikasi perkara oleh penyidik Polda Jabar. Saya terima surat dari Liga Akbar pada hari Minggu kemarin, ujar Yudia saat ditemui di kantornya, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Panggilan tersebut berhubungan dengan penyelidikan dugaan pelanggaran pasal 221 ayat 1 KUHP yang terjadi di kota Cirebon pada tanggal 26 Mei tahun 2017. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Namun, pihak Liga Akbar meminta agar jadwal pemeriksaan diundur karena belum siap. Tapi kami meminta diundur waktunya atau dijadwal ulang kembali, karena baik Liga dan tim kuasa hukum belum siap. Permintaan jadwal ulang kembali sudah kami sampaikan ke penyidik di Reskrimum Polda Jabar, setelah mendapatkan surat itu, ucapnya. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Oleh karena itu, kami belum bisa memenuhi panggilan tersebut dan minta dijadwalkan ulang kembali serta minta pemeriksaan dilakukan di Cirebon, jelas dia. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina Cirebon dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Cuma, inti permasalahannya atau inti perkaranya kami belum bisa menjelaskan, karena klien kami belum diperiksa. Termasuk terlapor juga belum diketahui. Hanya saja, kami pastikan Liga Akbar siap untuk diperiksa terkait hal tersebut, katanya. Sekadar diketahui, Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat dari Eki, korban pembunuhan bersama kekasihnya Vina tahun 2016 lalu. Saat itu, Liga bersaksi di pengadilan bahwasannya ia mengetahui kronologi kejadian tersebut. Namun usai kasusnya kembali mencuat tahun 2024 ini, Liga mencabut keterangan berita acara pemeriksaan, BAP, tahun 2016 lalu. Pada saat itu, Liga menyebut dirinya mendapatkan tekanan dari ayah Eki bernama Ibtu Rudiana sehingga menandatangani surat BAP yang tidak sesuai dengan kesaksiannya. Terjawab alasan Polda Jabar tak hadiri sidang pra-peradilan Pegi tersangka kasus Vina, rupanya Polda Jabar belum memiliki bukti kuat dalam tetapkan Pegi sebagai tersangka. Tak heran jika Polda Jabar berani mengacuhkan panggilan Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Jika terbukti tak memiliki bukti kuat, penetapan Pegi sebagai tersangka akan dibatalkan oleh PN Bandung. Polda Jabar pun diduga ubah strategi demi perkuat sangkaannya. Belum kuatnya bukti yang dimiliki Polda Jabar ini terlihat pada berkas Pegi yang dikembalikan oleh pihak tim JPU Kejati Jawa Barat. Berkas perkara yang diserahkan Polda Jabar itu dikembalikan karena belum lengkap. Penyidik Polda Jabar diminta untuk melengkapi berkas sebelum ke tahap selanjutnya. Sebab bukti yang diperlihatkan ke publik itu berupa foto Pegi bersama dua orang wanita, apalagi adanya keterangan saksi yang memperkuat alibi Pegi di malam kejadian. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas katakan, pihaknya tak hadir di sidang pra-peradilan Pegi karena sudah ada agenda lain.